Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1, menuju masyarakat sejahtera, yang mana di dalamnya terdapat muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana menemukan informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Tapi sebelum itu, apa itu membaca teks? Ada yang tahu? Nah, membaca teks adalah kegiatan memahami isi bacaan dengan mengerti maksud yang terkandung di dalamnya. Dengan kegiatan ini, seseorang akan bisa menjawab pertanyaan tentang bacaan terkait, serta menceritakan kembali isi bacaan dan juga mempraktekkan petunjuk dalam bacaan. Sedangkan informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Lalu, bagaimana cara menentukan informasi penting dalam sebuah teks bacaan? Ada yang tahu? Cara menemukan informasi penting dalam sebuah teks bacaan ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, membaca judul. Dengan membaca judul, kita bisa mengetahui gambaran besar mengenai pembahasan dalam bacaan teks. Yang kedua, membaca sekilas dengan melihat, memperhatikan, dan menemukan informasi bahan dengan atau dalam waktu singkat, yang biasa disebut dengan skimming. Yang ketiga, menemukan kalimat utama. Yang keempat, membaca teks dengan teliti, dan yang kelima adalah mencatat isi pokok bacaan. Nah, di sini Bu Guru memiliki satu contoh teks bacaan yang bisa kalian baca dan kalian pahami. Nah, kira-kira dari bacaan tersebut, informasi penting apa yang kalian dapatkan? Yaps, betul sekali. Informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut adalah sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, agar kita lebih mencintai lingkungan kita, marilah kita menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan agar menambah semangat kita.
Bagaimana? Sudah semangat semuanya? Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya, apakah kalian sudah menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan interval nadanya? Nah, apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Nah, nada itu terdiri dari 8 tangga nada, yaitu Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, dan Do. Yang mana interval nada itu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jarak antara Do ke Re 1, Re ke Mi 1, Mi ke Fa setengah, Fa ke So 1, So ke La 1, La ke Si 1, dan Si ke Do setengah. Nah, anak-anak, ketika kalian menyanyikan lagu tadi, apakah kalian mengamati suara kalian pada saat ini dengan suara kalian pada waktu masih anak-anak atau masih usia sekitar 7, 8, atau 9 tahun? Apakah suara kalian mengalami perubahan? Nah, kalau mengalami perubahan, apa yang menyebabkan suara kalian mengalami perubahan? Suara kalian mengalami perubahan itu adalah salah satu dari ciri masa pubertas. Apa masa pubertas itu? Masa pubertas adalah masa perubahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa, yaitu terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun. Ciri-ciri pubertas pada manusia ditandai dengan perkembangan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Ciri-ciri utama yang dialami pada masa pubertas dibagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan fisik primer, yaitu perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Yang kedua, perubahan fisik sekunder, yaitu perubahan yang terjadi di luar tubuh manusia. Sehingga ciri-ciri perubahan tersebut dapat dilihat dan diamati. Antara laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, di sini adalah ciri-ciri masa pubertas dari seorang anak laki-laki. Ciri primernya yaitu diproduksinya sel sperma yang ditandai dengan terjadinya mimpi basah. Sedangkan ciri-ciri sekunder yaitu tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, jambang, dan juga jenggot. Suara semakin membesar dan tumbuhnya rambut di daerah sekitar ketiak dan kemaluan. Sedangkan ciri dari perempuan yaitu ciri primer mulai diproduksinya sel telur atau ovum dengan ditandainya menstruasi atau haid. Sedangkan ciri sekunder, yang pertama, pinggul membesar. Yang kedua, payudara mulai membesar. Yang ketiga, suara menjadi melengking. Yang keempat, kulit wajah berminyak dan berjerawat. Selanjutnya, tumbuhnya rambut di daerah sekitar ketiak dan kemaluan. Nah, demikian materi hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan paham
Nah, marilah kita tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.